Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi pada hari ini yaitu materi tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, Archaebacteria dan Eubacteria oleh Usefatul Bahri. Yang pertama, Archaebacteria. Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi, atau sering disebut juga dengan bakteri purba. Mereka termasuk organisme prokariot uniseluler. Bentuk Archaebacteria bervariasi, ada yang bulat, ada yang batang, spiral, atau tidak beraturan. Reproduksi Archaebacteria dilakukan dengan cara membelah diri atau pembelahan biner, membentuk tunas atau fragmentasi. Berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, kingdom ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu metanogen, halofil ekstrim, dan termoacidofil. Yang pertama itu metanogen. Ciri khas metanogen adalah memiliki kemampuan menggunakan hidrogen untuk mereduksi karbon dioksida menjadi gas metana. Mereka hidup di lingkungan anaerob seperti dasar rawa-rawa, tempat penampungan limbah, dan saluran pencernaan hewan termasuk manusia. Nah, ini contoh gambar Methanobrevibacter. Nah, ini contohnya ada 2. Nah, ini contohnya ada Methanobrevibacter, Methanovirus, dan Methanococcus. Yang kedua ada halofil ekstrim. Kelompok ekstrim halofil mampu hidup di lingkungan yang kadar garamnya sangat tinggi, atau 10 kali salinitas air laut, misalnya di laut mati, di danau, Great Salt, serta di makanan yang diasinkan. Organisme ini menggunakan garam untuk membentuk ATP. Nah, contoh Halobacterium. Ini contohnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah anggota kelompok ini dapat ditemukan di lingkungan yang sangat asam dan bersuhu sangat tinggi. Mereka dapat hidup di lingkungan yang bersuhu 110 derajat Celcius dan ber-pH di bawah 2, misalnya di bawah gunung berapi dan lubang hidrotermal di dasar samudra. Nah, ini contohnya. Contohnya Sulfolobus solfarius. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat Archaebacteria dalam kehidupan. Yang pertama, Archaebacteria memiliki peranan sebagai organisme pengurai. Metanogen dapat mengurai sampah dan kotoran hewan menjadi metana. Metanogen juga bermanfaat untuk menguraikan kelebihan hidrogen dan
fermentasi yang dihasilkan oleh organisme anaerobik lainnya. Yang kedua, berperan jenis Archaebacteria diambil enzimnya untuk digunakan sebagai zat tambahan dalam deterjen. Enzim yang dihasilkan tersebut juga dapat menggunakan pati jagung menjadi dextrin, bahan pengental makanan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang Eubacteria. Nah, yang pertama pengertian dari Eubacteria. Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler prokariotik yang umumnya tidak berklorofil meskipun mempunyai dinding sel. Organisme ini bersifat kosmopolitan, paling banyak jumlahnya dan tersebar luas hampir di semua tempat, di makanan, di udara, air tanah, magma, batuan maupun tumbuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari Eubacteria. Yang pertama merupakan mikroorganisme yang rata-rata berukuran lebar 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya hingga 10 mikron. Yang kedua, dapat hidup di berbagai lingkungan, misalnya di tubuh organisme, tanah, air tawar, dan laut. Yang ketiga, dinding sel tersusun atas polisakarida yang berikatan dengan protein membentuk peptidoglikan atau asam muramik. Yang keempat, dari dalam selnya mengeluarkan lendir. Lendir membungkus dinding sel sehingga membentuk kapsul bakteri. Bakteri kapsul biasanya merupakan bakteri patogen. Yang kelima, bakteri ada yang memiliki flagel dan ada yang tidak berflagel. Yang selanjutnya, struktur tubuh bakteri. Nah, struktur tubuh bakteri ini yang pertama ada kapsul. Nah, yang ini kapsul. Nah, ini kapsul. Yang kedua ada flagel. Nah, ini flagel. Yang ketiga ada dinding sel. Kemudian ada membran sel. Nah, yang selanjutnya ada mesosom. Kemudian lembar fotosintetik, kemudian ada sitoplasma, kemudian ada DNA, ini DNA, ini yang ini, kemudian ada plasmid, kemudian ada ribosom. Nah, ribosom yang ini ribosom. Kemudian ada endospora. Nah, selanjutnya reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ini ada dua. Yang pertama ada aseksual, yaitu pembiakan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Yang kedua seksual. Pembiakan seksual dilakukan dengan cara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang pertama aseksual, pembelahan biner. Pembelahan terjadi secara langsung dari satu sel membelah menjadi dua sel anakan. Masing-masing sel anakan akan membentuk dua sel anakan lagi. Demikian seterusnya. Proses pembelahan biner diawali
dengan proses replikasi DNA menjadi 2 kopi DNA identik, diikuti pembelahan sitoplasma dan akhirnya terbentuk dinding pemisahan di antara bakteri kedua sel anakan. Yang selanjutnya ada seksual. Yang pertama transformasi. Transformasi ini yaitu pemindahan sedikit materi genetik atau bahkan hanya satu gen saja dari satu bakteri ke bakteri lainnya dengan proses fisiologi yang kompleks. Yang kedua ada konjugasi, yaitu pembelahan secara langsung materi genetik di antara 2 sel bakteri melalui jembatan sitoplasma. Yang selanjutnya ada transduksi, yaitu pemindahan materi genetik dengan perantara bakteriofag. Nah, ini pembelahan biner. Yang pertama kromosom prokaryotik, kemudian diduplikasi kromosom, terus proses perkembangan sel yaitu pembelahan menjadi 2 sel yang sama. Nah, ini. Yang selanjutnya bentuk bakteri. Yang pertama bentuk kokus. Bentuk kokus ini yaitu bulat ya. Yang pertama ada monokokus. Yang ini gambarnya. Kemudian ada diplococcus, kemudian ada staphylococcus, ada streptococcus, ada sarkina, dan ada tetracoccus. Nah, yang kedua ada bentuk basil. Yang pertama monobasil, diplobasil, streptobasil. Nah, yang monobasil ini, diplobasil yaitu 2, yang streptobasil yang seperti rantai. Kemudian ada bentuk spiral. Yang pertama ada spiral. Nah, yang ini spiral seperti huruf M. Kemudian ada spiroseta. Spiroseta ini yang sangat lentur. Kemudian ada vibrio atau sering disebut dengan koma karena bentuknya seperti koma. Kemudian peranan bakteri dalam kehidupan. Peranan bakteri dalam kehidupan yaitu ada peranan yang menguntungkan. Yang pertama ada rhizobium, bersimbiosis pada akar Leguminosaurus untuk mengikat nitrogen. Yang kedua ada azotobakter, yaitu hidup dalam tanah dan dapat mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Yang ketiga ada Escherichia coli, yaitu membentuk pembusukan makanan di dalam usus besar dan penghasil vitamin K yang membantu pembekuan darah. Yang keempat ada Lactobacillus, yaitu dimanfaatkan untuk proses pembuatan susu yogurt dan susu keju. Yang kelima ada Acetobacter psyllium, dimanfaatkan untuk pembuatan nata de coco. Yang keenam Acetobacter dimanfaatkan untuk mengubah air cuka menjadi alkohol dan alkohol menjadi asam cuka. Yang ketujuh bakteri saprofit anaerob, dimanfaatkan untuk pembuatan gas bio atau biogas. Kemudian yang kedelapan ada Streptococcus griseus, dimanfaatkan untuk penghasil antibiotik streptomycin sehingga banyak dimanfaatkan untuk pembuatan industri obat-obatan. Yang selanjutnya peranan yang merugikan. Yang pertama Clostridium tetani, yaitu menyebabkan penyakit tetanus. Yang kedua
Staphylococcus aureus yang menyebabkan saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga, Diplococcus pneumonia, yaitu menyerang paru-paru. Yang keempat, Flavobacterium dan Arcomobacter, yaitu membusukkan telur. Yang kelima, Clostridium botulinum, yaitu menghasilkan racun pada makanan kemasan. Nah, terima kasih. Semoga apa yang telah tadi sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.